Sobat Poli semuanya dimanapun kalian berada, ketemu lagi dengan aku, Nia Kan. Di video kali ini aku mau jelasin ke kalian alur cerita Nazar Antv. Namun sebelum kita lanjut ke alur cerita Nazar, terlebih dahulu aku mau ngasih tahu ke kalian bahwa serial Nazar Antv ini merupakan serial India yang bergenre supranatural. Serial ini ditayangkan di Star Plus, kemudian di Indonesia ditayangkan di televisi Antv. Untuk seasonnya, serial ini memiliki 2 season. Tapi 2 season ini berbeda cerita sama berbeda pemain. Untuk season pertama, pemeran utamanya ada Mohana Rathod, dia merupakan Dayan, dan tokoh utamanya ini adalah antagonis. Kemudian ada juga Hans Rajput sebagai Ans Rathod, kemudian juga ada Niyati Padmani sebagai Iya Sarma. Untuk season pertama ini memiliki cukup banyak episode, yaitu 409 episode yang berdurasi setiap video ada 20 menit sampai 25 menit. Kemudian untuk season kedua hanya ada 23 episode. Dalam season kedua ini terjadi pemberhentian akibat pandemi corona. Dan saat situasi mulai membaik, serial ini ditetapkan tidak akan tayang lagi karena mengalami kerugian saat pembuatan serial. So, kita lanjut aja ke alur ceritanya. Serial Nazar ini menceritakan seorang Dayan bernama Mohana Rathod. Dia merupakan Dayan berusia 251 tahun. Dayan ini merupakan seorang penyihir atau roh jahat dalam cerita rakyat India. Dayan bisa berubah menjadi manusia, namun jika dia merasa sangat lemah, maka dia akan berganti menjadi roh jahat. Dan saat dia menjadi roh jahat, kukunya akan menjadi panjang, kemudian rambutnya yang digepang akan panjang sekali seperti Rapunzel, juga kedua telapak kakinya akan berbalik, dan juga dia akan berjalan di tembok atau memanjat-manjat seperti cicak. Diceritakan Mohana berhasil memikat seorang manusia bernama Mridul dan juga menikahinya, serta mereka juga memiliki anak bernama Ans dan juga Kajal. Mohana juga membantu Mridul mengumpulkan kekayaannya melalui ilmu hitam. Tapi dia juga membunuh Mridul dengan keji, dan siapapun yang dibunuh oleh Mohana ini, oleh siluman roh jahat ini, maka mukanya akan berubah menjadi tua. Vedasre yang merupakan saudara dari Mridul merasa sangat cemas dengan keadaan saudaranya. Kemudian Vedasre memanggil temannya Divya Sarma yang merupakan Revavansi atau pemburu hantu untuk bisa memusnahkan roh jahat. Dengan cepat Divya menggunakan air suci untuk dicipratkan ke tubuh Mohana, dan seketika pula Mohana berubah menjadi roh jahat. Kemudian dengan cepat Divya melemparkan pisau kecil untuk memotong rambut Mohana. Dan perlu kalian ketahui bahwa kekuatan roh jahat itu ada di kepangnya. Jadi jika kepangnya terputus, maka kekuatannya akan hilang. Namun jika kepangnya kembali, maka kekuatannya pun akan kembali. Setelah Mohana tidak memiliki kekuatan, Vedasre serta Divya dan keluarga Rathod lainnya membakar Mohana, dan Mohana pun menjadi patung. Kemudian Divya meletakkan patung Mohana ke kuil dan memantra-mantrai mungkin untuk agar Mohana tidak bisa keluar dari tempat itu. Setelah kejadian tersebut, akhirnya Ans serta Kajal diadopsi oleh Vedasre. Cerita ini loncat ke 18 tahun kemudian. 18 tahun kemudian, Ans serta Kajal hidup bersama saudara mereka bernama Neha dan juga Rishi di Mumbai. Dan saat itu pula, setelah usianya beranjak dewasa, Ans tidak mengetahui bahwa dia memiliki kekuatan dan juga dia akan menjadi Devans. Devans ini seperti roh jahat, dia ini keturunan dari manusia dan juga roh jahat. Ans bisa keluar dari kegelapannya itu jika dia menikah dengan titisan Dewi atau gadis berlambang Trisula. Ia merupakan gadis tersebut. Dia memiliki tanda tersebut sejak dia lahir. Pia Sarma merupakan anak dari Divya Sarma. Namun, sejak kecil Pia sudah ditinggalkan oleh kedua orang tuanya.
Maksud ditinggalkan di sini bukan karena meninggal, tapi orang tuanya itu pergi jauh dari Pia. Pia diasuh oleh guru mah. Kemudian setelah Pia dewasa, Pia berencana ke Mumbai untuk mencari ibunya. Lalu dia pun kuliah di Mumbai dan bertemu dengan profesor yang bernama Nissan. Nissan ini merupakan ayah kandung Pia. Namun saat itu mereka tidak mengetahui bahwa mereka itu sebenarnya ayah dan anak. Dan di kejadian kampus, banyak yang mempertemukan Ans serta Pia, namun mereka tidak tahu bahwa mereka itu berjodoh sebenarnya. Mohana yang sudah bisa berubah menjadi bentuk semula, namun dia tidak bisa keluar dan belum memiliki kekuatan, dia pun menggunakan Ruby. Ruby ini merupakan boneka Dayan milik Mohana untuk menikahkannya dengan Ans agar kekuatannya bisa kembali. Dia pun akhirnya memasukkan tanda Trisula Dewi Durga. Bahkan saat ada momen Guru Ma ini mengatakan kebenarannya kepada keluarga Ratot tidak percaya bahwa titisan Dewi sebenarnya adalah Pia. Dia tetap kukuh dengan pilihan mereka bahwa titisan Dewi sebenarnya adalah Ruby. Saat ada pertarungan antara Pia dan Ruby untuk membuktikan siapa titisan Dewi sebenarnya, namun naas sekali bahwa Ruby yang menang bukan Pia. Akhirnya, Ruby berhasil mengikat semua keluarga Ratot. Dia berhasil seperti menghipnotis keluarga Ratot untuk melakukan apapun yang Ruby inginkan. Akhirnya Ruby berhasil menikah dengan Ans. Mohana pun berhasil keluar dari tempat itu dan juga berhasil masuk ke keluarga Ratot dengan mengelabui Ans bahwa dia akan menjadi ibu yang baik. Cerita berlanjut dengan Naman. Naman ini merupakan teman masa kecil Pia. Dia sangat mencintai Pia, dia terobsesi dengan Pia, bahkan dia ingin menikahi Pia. Serta dia memanfaatkan ibunya, Guru Ma, yang sakit, serta saat dia menikah, dia membuat pendetanya itu yang tunanetra. Namun, pernikahan tersebut bisa digagalkan oleh Ans. Melihat kejadian itu, Mohana semakin cemas karena Pia dan Ans akan menjadi lebih dekat dan bahkan mereka akan saling mencintai. Akhirnya, Mohana memanggil Baisasur, asura dari Patalok. Patalok ini merupakan seperti alam gaib, seperti alam bawah bumi, atau kalian yang lebih tahu bisa komen di bawah. Diceritakan, Baisasur ini disuruh Mohana untuk menyerang Pia. Namun bukannya Pia yang diserang, malah makhluk ini menyerang Ans anaknya. Melihat kejadian itu membuat Mohana sedikit khawatir karena di sana Ans hampir mati. Namun berhasil diselamatkan oleh Pia. Pia terlihat menari-nari religius, menari-nari tarian untuk memanggil Dewi. Dia meminta pertolongan kepada Dewi. Dewi pun menganugerahkan seperti Pia itu berubah menjadi Dewi Durga. Lalu dia berhasil membunuh Baisasur itu dengan Trisula. Saat kejadian tersebut, akhirnya mereka mengetahui bahwa titisan Dewi sebenarnya adalah Pia, bukan Ruby. Dan saat kejadian itu, Ans menyadari bahwa dirinya sudah berubah menjadi Devans. Serta saat itu pula, Mohana mengatakan hal yang sangat membuat keluarga Ratot terkejut, bahwa dia adalah saudara dari Vedasri. Dengan dia menggabungkan kepangnya dan Vedasri berubah menjadi panjang rambutnya. Cerita berlanjut dengan Safi. Safi ini merupakan adik kandung dari Pia. Dia dihipnotis oleh Mohana agar membebaskan Dilruba. Dilruba ini adalah seorang doodle atau curel. Curel ini dalam India itu seperti makhluk yang buruk rupa namun bisa menjadi cantik untuk memikat laki-laki dan menyerap energinya. Si Dilruba ini disuruh Mohana untuk memisahkan Ans dan juga Pia. Akhirnya,
Dilruba menjebak Ans dan Pia dalam racakra. Racakra ini seperti lingkaran yang sudah dimantrai oleh Dilruba. Siapapun yang berada di lingkaran itu tidak akan keluar. Kemudian Ans dan Pia hampir saja terjebak, tapi Ans berhasil diselamatkan oleh Pia, dan sekarang hanya Pia yang terjebak dalam lingkaran tersebut. Situasi itu, Dilruba akhirnya membuat kesepakatan pada Pia karena telah membebaskan Ans. Dia ingin bahwa dia bisa berubah menjadi Pia dan masuk ke keluarga Rato. Akhirnya, Dilruba berhasil menjadi Pia, namun Ans mengetahui bahwa itu bukan Pia. Akhirnya, Ans mengelabui Pia palsu alias Dilruba ini untuk mencari kelemahan Dilruba agar bisa membebaskan Pia. Akhirnya, Ans pun mengetahui kelemahan Dilruba dan berhasil membebaskan Pia. Ans mengetahui bahwa Mohana juga terlibat dalam hilangnya ibu dari Pia. Dan Ans pun menyuruh Mohana untuk membebaskan Divya. Akhirnya Divya pun bebas dan mereka merencanakan pernikahan Ans dan Pia. Pada hari pernikahan Ans dan Pia, Divya, ibu Pia bertarung dengan Mohana. Ternyata sebenarnya seorang Sarpika. Sarpika ini bisa disebut dengan manusia ular. Mohana di sana berhasil membunuh ibu Pia, namun sebelum membunuh Divya sudah mentransfer kekuatan ularnya kepada Pia. Saat Pia dan Ans telah menikah, Pia begitu sedih karena dia melihat ibunya sudah tergeletak tidak bernyawa. Ia pun ingin membalas dendam untuk ibunya. Cerita ini berlanjut dengan Pia yang mengetahui niat buruk dari Mohana saat gerhana bulan merah dia ingin memberi makan Ans. Ternyata makanan itu bisa membuat abadi dan curel ini berhasil membuat Pia tidur abadi. Setelah kepergian Pia, akhirnya Ans memasuki sisi gelapnya. Dia menyerang siapa saja dan dia tidak peduli dengan siapa saja kecuali dirinya sendiri. Namun, Pia berhasil kembali dengan bantuan Trinetramani serta permata dari mata ketiga Dewa Siwa, serta Pia berhasil membawa Ans ke jalan yang benar. Saat itu pula Pia meyakinkan keluarga Ratot tentang niat buruk Mohana, dan Mohana pun berhasil diusir dari keluarga Ratot. Setelah kejadian itu membuat Ans dan juga Pia semakin erat. Ada tokoh baru bernama Dola. Dola ini merupakan ibu dari Ruby, atau bisa disebut dengan kembarannya Mohana. Dia adalah Dayan berkepala dua yang memerintahkan dunia mimpi. Dia mengancam akan membunuh Ans. Sebelum itu terjadi, keluarga Ratot berhasil membunuh Dola, namun Dola berhasil dihidupkan oleh Mohana kembali. Suatu peristiwa membuat Pia harus menyerahkan kekuatannya, mentransfer kekuatan ularnya kepada Ans. Lewat kekuatan Pia, akhirnya berhasil membuat Mohana serta Dola menjadi batu, namun Ruby berhasil membebaskannya. Kemudian muncul manusia ular. Dia menghipnotis Ans dan menyerap kekuatan sarpikanya. Dia juga menyamar sebagai Ans agar dia bisa mendapatkan permata Pia. Akhirnya Pia dan Ans menggabungkan kekuatannya untuk mengalahkan manusia ular. Manusia ular ini menyamar sampai waktu gerhana bulan merah. Dola meramalkan bahwa nantinya anaknya Pia dan Ans akan membunuh Mohana. Sebelum waktu itu terjadi, Mohana berusaha untuk membunuh bayi Ans dan Pia. Saat perayaan kehamilan Pia, Mohana berencana membunuh anak Pia, namun usahanya gagal. Dengan berat hati, Ans harus berpisah dengan Pia di waktu yang cukup lama untuk keselamatan Pia dan juga bayinya. Setelah 6 bulan, Pia tinggal di kuil Siwa dan berhasil melahirkan anaknya, yaitu bernama Adi, di kuil Dewa Siwa. Dan saat Mohana mengetahuinya, Mohana
berusaha membunuh bayi Pia, namun usahanya tetap gagal. Cerita ini berlanjut 6 bulan kemudian. 6 bulan kemudian, usia bayi Ans tumbuh dan tumbuh. Namun, mereka dibuat kewalahan karena ternyata Aditya Ratot ini memiliki kekuatan yang luar biasa. Di sisi lain, Mohana masih berencana untuk membunuh Aditya. Akhirnya dia menculik Aditya kemudian mendorongnya ke tebing. Namun, Aditya berhasil diselamatkan oleh Ans. Di saat itu, Aditya berhasil membunuh Mohana dengan Trisula Dewi Durga. Akhirnya Mohana pun mati dan abunya dihanyutkan ke sungai. Setelah itu, tiba-tiba Vedastre ini menyukai perhiasan-perhiasan berat. Kemudian Vedastre juga menyukai hal-hal yang menyangkut Dayan. Pia pun mulai curiga dengan perubahan Vedastre. Akhirnya Pia mengetahui bahwa sekarang Vedastre sudah berubah menjadi seorang Dayan. Vedastre ini berhasil mengubah Pia menjadi seorang Dayan. Namun, kekuatan gelap Dayan berhasil dikalahkan dengan kekuatan kebaikan Pia. Pia juga meyakinkan Vedastre bahwa dia itu memiliki kebaikan dalam hatinya. Akhirnya Vedastre membuang anyaman Dayannya ke sungai tempat di mana Abu Mohana dihanyutkan. Akhirnya Mohana memperoleh tubuh Putri Duyung dan kembali untuk membalas dendam saat dia nanti mendapat anyamannya kembali. So, aku mau cerita dulu ke kalian bahwa aku itu jarang nemuin serial India atau film-film India yang ada duyungnya gitu. Jadi ini itu cukup pertama kali dan membuatku cukup bingung dengan serial ini. Benar-benar bingung karena banyak sekali siluman-siluman. So, kita lanjut aja ya. Mohana berhasil membuat Pia juga menjadi Putri Duyung agar dia bisa kembali lagi. Namun, Mohana malah diancam akan dibawa ke Kohralok yang merupakan kuburan semua makhluk-makhluk jahat. Mohana menyadari hanya Daivik yang bisa menyelamatkannya. Akhirnya, Mohana membuat Pia berhasil menjadi manusia kembali, namun dengan syarat Pia harus membantu Mohana sebagai gantinya. Sakala, dia merupakan ratu dari Kohralok, meracuni pikiran para Ratot, dan setelah berhasil, maka semua badan-badan keluarga Ratot ini akan berubah. Akhirnya, Sakala menyadari kesalahannya. Dia memberikan pelatih Kohrayan kepada Ans yang memiliki kekuatan bisa kembali ke masa lalu. Kemudian Ans dengan berat hati menusuk semua keluarganya, bahkan dirinya sendiri, dan semua mati. Oke, untuk video kali ini sampai di situ dulu. Nanti aku akan cerita lagi karena aku akan buat video part 2 sampai alur ceritanya selesai. So, untuk semua yang belum subscribe terlebih dahulu agar nanti saat ada notifikasi kalian bisa menyaksikan. Kemudian jangan lupa like, comment, dan share ya sebanyak-banyaknya. Sebelum aku tutup video ini, aku mau cerita ya, serial Nazar ini menurut aku itu alurnya cukup membingungkan buat mungkin orang-orang atau ibu-ibu pencinta India. Karena serial ini itu benar-benar pemainnya itu banyak, kemudian berganti-ganti kayak gitu, nanti mati hidup lagi, itu membuat bingung orang-orang. Dan sekian video ini dan sampai jumpa di video berikutnya. Dah.